Banyak orang waspada karena kemunculan Kristus palsu pada akhir zaman. Saat dengar kesaksian kedatangan Tuhan, mereka tidak menyelidiki. Jika kita sembarangan waspada, bisakah kita menyambutnya? Bagaimana kita mengenali Kristus palsu dan apa jalannya? Silakan tonton video pelajaran yang kupetik dari Waspada terhadap Kristus palsu. Aku rekan sekerja di gereja rumah. Di pertemuan tahun 2000, pemimpin bilang di akhir zaman, Kristus palsu muncul untuk menipu. Sebagian mengkhotbahkan kilat dari timur. Mereka juga bilang, Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Jangan dengarkan dan jauhi mereka. Pastikan ambil tindakan pencegahan agar orang kilat dari timur tak curi domba gereja. Alkitab menerangkan, jadi jika ada yang berkata, lihat Kristus ada di sini atau ada di sana, jangan dipercaya. Karena Nabi dan Kristus palsu akan bangkit, tunjukkan tanda dan mukjizat dahsyat. Jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Ayat ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ingatkan orang percaya. Di akhir zaman, Kristus palsu menipu umat pilihan Tuhan dengan mukjizat. Jadi, pondasi kita dalam beriman harus kokoh. Abaikan khotbah kilat dari timur. Kalau kau ikut Kristus palsu, kau justru takkan berkesempatan menyambut Tuhan. Itu tak sesuai firman Tuhan. Tuhan minta kita waspadai Kristus palsu, bukan melarang kita menyelidiki khotbah kedatangan Tuhan. Benar. Semua rekan sekerja membahas hal ini. Berkata, ingin lindungi kawanan sampai Tuhan datang. Aku juga berpikir, kita jangan gegabah. Dalam menyambut Tuhan, waspadai Kristus palsu, jangan tertipu. Esoknya, aku ikuti instruksi pemimpin, mendesak orang percaya yang kukelola untuk waspadai Kristus palsu. Jangan terima orang asing, terutama pengkhotbah kilat dari timur. Meski mereka rekan kerja, jika berkhotbah Tuhan lakukan pekerjaan baru, jangan diterima. Mereka yang tertipu Kristus palsu malah akan sia-sia percaya Tuhan. Saat itu semua orang bilang takkan pernah dengarkan khotbah kilat dari timur. Artinya langsung menentang tanpa menyelidiki. Ini semena-mena. Pekerjaan Tuhan tak sesuai gagasan umat. Patut dipertimbangkan, jika kilat dari timur itu Tuhan Yesus yang kembali, apa kita menentang Tuhan? Benar. Aku tak terlalu memikirkannya. Aku merasa sudah menerapkan firman Tuhan. Aku tak menyadari ada yang salah dengan itu. Setelahnya, pemimpin bilang, 2 rekan kerja tingkat atas kami telah menerima kilat dari timur dan melarang kami menerima mereka. Jangan tertipu. Kupikir mereka adalah rekan sekerja yang menguasai Alkitab. Mereka bilang jauhi kilat dari timur. Bagaimana bisa mereka menerimanya? Aku tak mengerti. Tapi sekali lagi, meski mereka begitu, aku harus ikut jalan Tuhan dan lindungi kawanan. Lalu, ku beritahu saudara-saudari di pertemuan, jangan terima kedua rekan kerja itu. Lalu, saudara Xiao datang ke rumahku bawa orang. Aku langsung waspada. Pemimpin bilang, saudara Xiao telah terima kilat dari timur. Aku tak boleh tertipu, hianati Tuhan. Bagaimanapun, mereka telah bersekutu denganku. Kutekuk mukaku dan abaikan mereka. Akhirnya, mereka harus pergi. Saat melihat mereka pergi, aku bernapas lega. Aku lega tak tertipu mereka.
Lalu, saudara Zhang Mingyi temuiku untuk menginjil. Tapi aku bersembunyi, meminta istriku menemuinya. Menyuruhnya, jangan dengarkan dia agar tak tertipu. Untuk waspadai Kristus palsu, kita tak cari jalan yang benar, membuat diri ketakutan. Iya. Lalu, situasi di gereja kami makin memburuk. Pengkhotbah kami sangat klise, tak beri sinar baru. Kami tak punya pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari tak menerima bekal hidup. Rohani mereka gelap, jadi pasif dan lemah. Kebanyakan yang hadir di pertemuan hanya ikut aturan. Pembicaraannya fokus pada keluarga, pekerjaan, dan sejenisnya. Aku bingung. Entah kenapa gereja yang awalnya punya bimbingan Roh Kudus bisa jadi begini. Tapi aku tak tahu penyebab dan solusinya. Yang ku tahu, aku harus jaga ajaran Tuhan. Tunggu dia datang. Selang 2 tahun, makin banyak yang berkhotbah Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman padaku. Mereka bersekutu. Kata Tuhan Yesus, carilah kau akan temukan. Ketuklah maka akan terbuka untukmu. Amin. Kita baru tahu apakah itu jalan yang benar setelah menyelidiki. Jika tak mencari, bagaimana kita sambut Tuhan? Saat itu kupikir mereka ada benarnya. Tapi aku takut tertipu Kristus palsu. Jadi kuputuskan. Aku tutup telinga pada khotbah Tuhan telah datang untuk pekerjaan baru. Lalu, setiap hari jadi waspada. Bersembunyi saat ada penginjil datang. Tapi mereka tetap datang untuk beritakan Injil seperti biasa. Kupikir, meski aku tolak, mereka masih datang. Bagaimana mereka bisa punya banyak iman dan kasih? Aku merasa agak bersalah. Mereka sangat mengasihi orang, tapi aku perlakukan mereka begini. Ini tak sesuai kehendak Tuhan. Iya. Namun sekali lagi, pemimpin tekankan jangan dengarkan khotbah kilat dari timur. Jika aku tertipu, penderitaanku selama ini percaya Tuhan akan sia-sia. Aku harus ikut jalan Tuhan. Jangan terima Injil lain. Siapapun yang berkhotbah, jangan dengarkan. Jadi, khotbah kilat dari timur tak pernah aku selidiki. Kau hati-hati saat itu. Lalu apa yang membuatmu ingin menyelidiki? Iya. Lalu, banyak saudara-saudari menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan, istriku juga ikut. Mereka sering memberitahuku, percaya Tuhan Yesus itu menerima pekerjaan penebusan Tuhan. Jika tak ikuti pekerjaan baru Tuhan, kita tak sungguh percaya Tuhan. Jika tak ikuti jejak anak domba, aku jadi terguncang. Selama ini, gereja menjadi makin sunyi. Banyak orang negatif dan lemah, iman mereka redup. Bahkan, rekan sekerja absen pertemuan, gereja tak lagi punya pekerjaan Roh Kudus. Namun, orang dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa terus menginjil padaku. Meski aku tolak, mereka tetap datang. Jika bukan untuk pekerjaan Roh Kudus, bagaimana kasih dan kesabaran mereka begitu besar? Benar. Apa kilat dari timur? Sungguh pekerjaan Tuhan. Untuk mencari tahu, aku diam-diam membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Suatu hari, aku temukan kutipan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Tidak seorang pun yang percaya kepada Yesus pantas menyumpahi atau mengutuki orang lain. Engkau sekalian harus menjadi orang yang berakal sehat dan menerima kebenaran." Mungkin setelah mendengar tentang jalan kebenaran,
Dan setelah membaca firman kehidupan, engkau yakin bahwa hanya 1 dari 10.000 perkataan ini yang sesuai dengan keyakinanmu dan Alkitab, maka engkau harus terus mencari dalam 1/10.000 dari perkataan ini. Aku tetap menasihatimu agar engkau bersikap rendah hati, jangan terlalu percaya diri, dan jangan meninggikan dirimu terlalu tinggi. Dengan memiliki hati yang sedikit takut kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan terang yang lebih besar. Jika engkau teliti mengkaji dan berulang-ulang merenungkan perkataan ini, engkau akan mengerti apakah perkataan ini merupakan kebenaran atau bukan, dan apakah perkataan ini merupakan hidup atau bukan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, hatiku tergerak. Sebagai orang yang percaya Tuhan, aku harus punya nalar dan kerendahan hati untuk mencari. Tak pantas menghakimi siapapun. Iya. Selama ini, banyak orang menginjil kepadaku, bersaksi Tuhan lakukan pekerjaan baru. Tapi aku tak menerimanya. Sama sekali tak punya kerendahan hati. Meski itu tak sesuai gagasanku, aku harus rendah hati mencari. Meski hanya 1 dari 10.000 kata itu sesuai Alkitab, aku seharusnya mencari dan menyelidiki kata tersebut dan tak menolaknya. Benar. Benar. Kita harus punya ini saat selidiki jalan yang benar. Iya. Setelah istriku percaya Tuhan yang Maha Kuasa, keadaannya jauh lebih baik. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aktif mengikuti pertemuan. Aku penasaran, apa aku mungkin salah? Apa Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali? Jika seseorang mengabarkan Injil lagi, aku akan menyelidikinya. Syukur kepada Tuhan. Kita harus mencari untuk menyambut Tuhan, agar bisa dengar suaranya dan menyambutnya. Benar. Saudara Lin Mukuang kembali menginjil padaku. Saat itu dia bertanya, keadaan rohanimu kini bagaimana? Ku jawab pelan, rohku lelah, tak bisa berkhotbah. Saudara-saudariku kekurangan. Kami hanya bisa menunggu Tuhan membawa kami ke kerajaan surga. Muguang berkata, firman Tuhan Yesus, barang siapa minum air yang kuberikan padanya takkan haus. Tapi air yang kuberikan menjadi sumur dalam dirinya akan memancar abadi. Tuhan sumber kehidupan, tak berpangkal, tak ada habisnya. Orang percaya Tuhan harus dibekali mata air hidup tanpa rasa haus. Tapi tiada sinar baru di khotbahmu. Saudara-saudari pun haus rohani dan lemah. Jelas, gereja tak lagi punya pekerjaan Roh Kudus. Penantianmu atas kembalinya Tuhan, kehendaknya. Kau yakin takkan ditinggalkan Tuhan? Benar. Di saat kritis menyambut Tuhan, jika pasif menunggu, kau mudah ditinggalkan Tuhan, jatuh dalam bencana. Ya. Pertanyaanmu Guang membuatku terdiam. Menunggu Tuhan begini kurang tepat. Tapi ajaran Tuhan Yesus juga kupatuhi. Jadi ku bilang, Alkitab berkata dengan jelas. Jadi, jika ada yang berkata, lihat Kristus ada di sini atau ada di sana, jangan dipercaya. Karena nabi dan Kristus palsu akan bangkit, tunjukkan tanda dan mukjizat dahsyat. Jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Kedua ayat ini jelas memberitahu kita, di akhir zaman Kristus palsu muncul. Klaim Tuhan telah datang itu palsu. Aku mengikuti ajaran Tuhan. Apa ada masalah jika aku tak selidiki khotbah kedatangan Tuhan? Muguang berkata, Tuhan Yesus berfirman, Dia akan kembali.
Tapi kau bilang semua klaim bahwa Tuhan telah datang itu palsu. Itu menyangkal firman Tuhan, juga menyangkal kedatangannya di akhir zaman. Mari kita pikirkan kedatangannya di akhir zaman. Karena Kristus palsu muncul, artinya Kristus pasti datang. Jika kita asal mewaspadai Kristus palsu saat Tuhan Yesus kembali berinkarnasi, kita menolak mendengarkan atau membaca. Bukankah kita menghalau Tuhan Yesus? Benar. Bagaimana kita sambut Tuhan? Menghadapi kemunculan Kristus palsu, hanya takut ditipu, takkan berhasil. Yang penting, belajar mengenali Kristus palsu. Maka kau takkan tertipu olehnya. Benar sekali. Belajar membedakan mereka kuncinya. Ya, hatiku cerah mendengarnya. Persekutuan dia masuk akal. Jika aku asal waspadai Kristus palsu, menolak untuk mendengarkan. Jika Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali, aku tak berpeluang masuk kerajaan surga, bukan? Aku segera bertanya, bagaimana membedakan Kristus palsu? Muguang berkata, nubuat Alkitab, peringatan Tuhan Yesus kepada umat. Pada akhir zaman, Kristus palsu muncul. Tapi Tuhan Yesus beritahu kita prinsip penting untuk membedakannya, yaitu Kristus palsu menipu dengan tunjukan tanda dan mukjizat. Seharusnya jelas, Kristus di akhir zaman tak punya mukjizat, sebab pekerjaan Tuhan selalu baru, tak pernah berulang. Selalu yang lebih baru, lebih tinggi. Kristus datang di akhir zaman demi lakukan penghakiman sepenuhnya untuk selamatkan manusia. Namun Kristus palsu tak punya esensi Tuhan. Mereka adalah roh jahat. Karena itu, mereka tak punya kebenaran, tak bisa ungkap kebenaran. Mereka hanya bisa meniru Tuhan untuk menipu orang. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan paham. Jika seseorang muncul dan mampu perlihatkan keajaiban, singkirkan setan, sembuhkan orang sakit, lakukan mukjizat, jika dia mengaku jadi Yesus yang datang, ini pemalsuan yang dilakukan oleh roh jahat peniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulang pekerjaan. Tahap pekerjaan Yesus sudah selesai, dan Tuhan takkan pernah mengulanginya. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu perlihatkan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan selalu seperti Yesus. Namun kali ini, Tuhan tak seperti itu. Jika pada akhir zaman Tuhan masih bermukjizat dan sembuhkan orang sakit, sama persis seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulangi pekerjaan. Pekerjaan Yesus tak memiliki makna atau bernilai. Jadi, Tuhan lakukan satu tahap pekerjaan di tiap zaman. Tiap tahap pekerjaan Tuhan yang selesai, segera ditiru roh jahat. Saat iblis mulai ikuti jejak Tuhan, Tuhan ubah metodenya. Saat Tuhan selesaikan satu tahap pekerjaan, roh jahat menirunya. Engkau harus tahu ini. Amin. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa tunjukkan cara bedakan Kristus asli dan Kristus palsu. Iya. Muguang melanjutkan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa jelas. Mereka yang mengaku jadi Tuhan Yesus yang kembali sambil melakukan mukjizat dan mengusir iblis, pasti Kristus palsu. Karena Tuhan Yesus sudah lakukan pekerjaan itu. Pekerjaan Tuhan tak berulang. Benar. Saat Tuhan Yesus bekerja, dia tak mengulang kerjaan zaman hukum Taurat. Sebaliknya, menurut rencana penyelamatan Tuhan dan kebutuhan umat manusia, dia lakukan penebusan. Dipaku di kayu salib demi manusia sebagai korban penghapus dosa kekal, menebus manusia dari dosa, mengakhiri zaman hukum Taurat, memulai zaman kasih karunia. Pada akhir zaman,
Tuhan muncul dan bekerja dalam daging, serta tak ada mukjizat. Berdasar tahap pekerjaan Tuhan Yesus, dia melakukan pekerjaan yang lebih tinggi, pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Di sana dia mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi, sepenuhnya selamatkan kita agar bisa kembali ke Tuhan dan dibawa ke dalam kerajaannya. Penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa mengakhiri zaman kasih karunia, memulai zaman kerajaan. Pekerjaan ini berbeda dari penebusan Tuhan Yesus dan itu tidak berulang. Dari sini terlihat pekerjaan Tuhan selalu baru. Ini ciri yang paling jelas dari pekerjaan Tuhan, kebaruan. Dalam setiap pekerjaannya, Tuhan mengungkap firman baru, memulai era baru, tunjukkan orang jalan dan arah penerapan yang cocok untuk zaman itu. Bertahap, orang sepenuhnya diselamatkan dan dibawa ke kerajaan Tuhan. Iya, Kristus palsu tak bisa ungkap kebenaran atau lakukan pekerjaan baru. Tak bisa menyelamatkan manusia. Hanya bisa meniru pekerjaan Tuhan Yesus, serta menunjukkan mukjizat kecil untuk menipu. Begitu kita paham kebenaran ini dan menguasai prinsipnya, tak perlu lagi takut tertipu. Persekutuan ini sangat jelas. Iya. Mendengar persekutuan Muguang, aku langsung menyadari ciri pekerjaan Tuhan adalah kebaruan. Itu benar. Kerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia berbeda. Pertama, dia memimpin orang hidup di bumi, serta mengajari mereka taat hukum. Lalu dia disalibkan untuk tebus seluruh manusia. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman pasti berbeda dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Ini pekerjaan baru yang dilakukan dari awal baru. Persekutuan ini sangat nyata. iya. Saat ini, aku membuka diri dan berkata, persekutuanmu sangat nyata. Aku bisa memahaminya. Kristus palsu tak kerjakan hal baru, hanya bisa meniru pekerjaan Tuhan dengan mukjizat untuk menipu. Namun, masih ada hal yang tak kupahami. Bagaimana memastikan Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali? Pertanyaan ini sangat penting. Bagaimana persekutuannya? Iya. Ucap Muguang dengan senang. Pertanyaanmu itu bagus. Firman Tuhan yang Maha Kuasa bisa atasi kebingungan kita. Kita tahu dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, menyelidiki hal semacam ini tidaklah sulit, tetapi itu menuntut setiap kita untuk mengetahui satu kebenaran ini. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya.
bukan pada penampilan lahiriahnya. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, dan karena itu Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah para penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, Muguang bersekutu. Untuk tentukan Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali, kita perlu melihat esensi, alih-alih penampilan luar. Kristus adalah saat Tuhan datang ke bumi, memakai daging biasa jadi manusia, muncul dan bekerja di antara manusia. Dari luar, Kristus adalah orang biasa, punya ritme kehidupan orang normal, serta suka dan duka. Hal menyenangkan buat dia bahagia, hal menyakitkan buat dia sedih. Namun, meski Kristus itu terlihat biasa, esensi hidupnya tak seperti manusia. Benar. Kristus adalah roh Tuhan yang mengenakan daging. Roh Tuhan berdiam di dalam Kristus. Kristus sepenuhnya ilahi, sehingga Dia bisa mengungkap kebenaran, bisa menyingkap kerusakan manusia. Dia bisa tunjukkan jalan bagi orang untuk menyingkirkan dosa dan selamatkan umat manusia. Yang Kristus ungkapkan adalah watak Tuhan, dan siapa Tuhan itu, juga yang Dia lakukan adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Hal ini tidak bisa dimiliki atau dicapai manusia. Benar. Pada zaman kasih karunia, saat Tuhan berinkarnasi, dari luar Dia adalah orang biasa, lahir dari keluarga biasa, tanpa status sosial atau citra yang tinggi dan mulia. Tapi esensi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia beri kita Injil kerajaan surgawi dan jalan pertobatan. Dia mengungkap kebenaran di mana saja untuk mengembalakan orang. Lalu akhirnya Dia dipakukan di kayu salib untuk menebus semua orang, agar dosa manusia diampuni dan mereka memenuhi syarat untuk bertahan dan terus berkembang. Dari firman dan pekerjaan Tuhan Yesus, kita bisa sungguh yakin Dialah Tuhan yang berinkarnasi, Sang Kristus. Benar. Untuk menentukan Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan Yesus yang kembali, kita juga harus melihat firman dan pekerjaannya. Pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa datang berdasarkan pekerjaan penebusan Tuhan Yesus untuk mengungkapkan jutaan kata. Mengungkapkan misteri di Alkitab yang lama tersembunyi. Seperti misteri inkarnasi, 3 tahap pekerjaan, nama Tuhan, dan lainnya. Tuhan yang Maha Kuasa juga menghakimi serta menyingkap esensi kerusakan manusia, menunjukkan jalan pertobatan dan perubahan, seperti cara mencapai pertobatan sejati, hidup dalam kemanusiaan normal, siapa yang disukai Tuhan dan dibencinya, orang macam apa yang diselamatkan dan yang disingkirkan, akhir dan tempat tujuan umat manusia, serta keindahan kerajaan. Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskan semua kebenaran yang dibutuhkan manusia untuk diselamatkan, agar manusia punya jalan, bisa bebas dari belenggu dosa, mencapai perubahan watak, diselamatkan Tuhan. Amin. Amin.
Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang bisa kukatakan, tapi kau tak bisa terimanya sekarang. Namun saat roh kebenaran datang, dia akan menuntunmu ke seluruh kebenaran. Karena dia tak akan bicara tentang dirinya, tapi menyampaikan semua yang telah didengarnya. Dia akan tunjukkanmu hal yang akan datang. Nubuat dalam kitab Wahyu, barang siapa bertelinga, hendaklah dia dengarkan ucapan roh ke gereja. Amin. Mari kita pikirkan, siapa di antara manusia rusak yang bisa ungkap kebenaran dan misteri ini? Siapa yang bisa buat penghakiman untuk mentahirkan dan selamatkan orang? Siapa yang punya kemampuan memberi manusia tempat tujuan yang indah? Selain Tuhan, tak ada yang memiliki kuasa ini. Amin. Mereka yang punya hati akan percaya saat membaca yang diungkap Tuhan yang Maha Kuasa dan meyakini Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Ini sudah sangat pasti. Benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh membuktikan Tuhan yang Maha Kuasa itu penampakan Kristus di akhir zaman. Benar. Amin. Hatiku berbinar mendengar semua ini. Tergugah ku beritahu saudaraku, dengan persekutuanmu, aku bisa kenali mana Kristus palsu, serta tahu cara tentukan siapa Kristus. Kristus punya esensi Tuhan, bisa ungkap kebenaran, lakukan kerjaan Tuhan, Benar. mentahirkan dan selamatkan orang. Namun Kristus palsu bukanlah inkarnasi Tuhan, tak punya esensi ilahi, jadi tak bisa ungkap kebenaran atau bekerja selamatkan orang. Mereka hanya bisa menipu orang dengan meniru pekerjaan Tuhan di masa lalu. Setelah dengar itu, Muguang berkata, "Syukur kepada Tuhan, kau bisa paham begini, sungguh rahmat dan kasih karunia Tuhan." Benar. Amin. Saat Tuhan yang berinkarnasi bekerja, meski banyak orang menyangkal atau mengutuk, dan seluruh umat manusia menolaknya, dia tetap Tuhan Kristus. Iya. Sebanyak apapun Kristus palsu bersaksi untuk diri sendiri, mereka itu palsu. Benar. Asli adalah asli, palsu adalah palsu. Ini adalah fakta yang tak bisa diubah. Benar. Iya. Lalu, Muguang, bacakanku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku jadi paham misteri 3 tahap pekerjaan Tuhan. Makin yakin Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Syukur kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, setelah pekerjaan Yahweh, Yesus menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Pekerjaannya tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dibangun di atas pekerjaan Yahweh. Itu adalah pekerjaan untuk zaman yang baru yang Tuhan lakukan setelah Dia menyelesaikan zaman hukum Taurat. Demikian pula, setelah pekerjaan Yesus berakhir, Tuhan melanjutkan pekerjaannya untuk zaman berikutnya karena seluruh pengelolaan Tuhan selalu bergerak maju. Ketika zaman lama berlalu, zaman itu akan digantikan dengan zaman yang baru, dan begitu pekerjaan lama telah selesai, akan ada pekerjaan baru untuk melanjutkan pengelolaan Tuhan. Inkarnasi ini adalah inkarnasi Tuhan yang kedua yang menyusul setelah pekerjaan Yesus. Tentu saja, inkarnasi ini tidak terjadi secara terpisah. Itu merupakan tahap ketiga pekerjaan setelah zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Setiap kali Tuhan memulai tahap pekerjaan yang baru, pasti selalu ada awal yang baru dan pasti selalu membawa zaman yang baru. Demikian pula, ada perubahan dalam watak Tuhan, dalam cara kerjanya, dalam lokasi pekerjaannya, dan dalam namanya. Maka tak heran jika manusia sulit menerima pekerjaan Tuhan pada zaman yang baru. Namun,
Bagaimanapun Tuhan ditentang oleh manusia, Dia selalu melakukan pekerjaannya dan selalu memimpin seluruh umat manusia bergerak maju. Ketika Yesus datang ke dalam dunia manusia, Dia memulai zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Selama akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging, dan dengan inkarnasi ini, Dia mengakhiri zaman kasih karunia dan memulai zaman kerajaan. Semua orang yang dapat menerima inkarnasi Tuhan yang kedua akan dibawa ke dalam zaman kerajaan dan selanjutnya akan bisa menerima bimbingan Tuhan secara pribadi. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Muguang bersekutu. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita tahu Tuhan menyelamatkan manusia lewat 3 tahap. Tahapan ini tak berdiri sendiri. Tiap tahap dilakukan berdasarkan pekerjaan sebelumnya. Selangkah demi selangkah, semakin dalam. Akhirnya, orang diselamatkan dari dosa, dibawa ke dalam kerajaan Tuhan. Pada zaman hukum Taurat, Tuhan umumkan hukum untuk memimpin umat manusia, mengajari apa itu dosa dan cara menyembah Tuhan Yahweh. Di zaman kasih karunia, Tuhan datang berinkarnasi untuk memberi orang jalan pertobatan, melakukan pekerjaan penyaliban, menebus seluruh umat manusia, mengampuni dosa kita agar kita tak lagi dikutuk oleh hukum. Namun, pekerjaan Tuhan Yesus hanyalah penebusan, pengampunan dosa manusia. Natur berdosa kita belum terselesaikan. Kita masih hidup dalam dosa di bawah kuasa iblis. Pada zaman kerajaan, Tuhan yang Maha Kuasa bekerja, mengungkap kebenaran dan melakukan penghakiman untuk selamatkan orang, agar kita lepas dari pengaruh iblis dan masuk kerajaan Tuhan. Dari sini, terlihat pekerjaan Tuhan didasarkan kebutuhan manusia, tak pernah berulang atau bertentangan. Semua itu untuk selamatkan kita dari dosa, agar kita sepenuhnya didapatkan Tuhan. Ketiga pekerjaan ini adalah keseluruhan rencana pengelolaan Tuhan. Penghakiman di akhir zaman adalah tahap terakhir rencana pengelolaan Tuhan. Jika tak menerima penghakiman dari Kristus di akhir zaman, orang takkan memenuhi syarat untuk masuki kerajaan Tuhan. Setelah dengar persekutuannya, hatiku makin cerah. 3 tahap pekerjaan Tuhan adalah untuk penyelamatan. Setiap tahap pekerjaan lebih dalam dari yang terakhir.
dan berujung menyelamatkan manusia dari dosa. Persekutuan itu sesuai Alkitab dan fakta. Iya. Amin. Aku telah lama percaya Tuhan, tapi belum pernah dengar khotbah seperti itu. Tidak ada pendeta atau pengkhotbah yang menjelaskan pekerjaan Tuhan dengan begitu terperinci. Iya. Pekerjaan Tuhan itu misteri. Hanya Dia yang bisa ungkapkan. Manusia tak akan tahu. Tepat. Aku membenci kecongkakanku, sembarangan percaya pada kekeliruan rekan kerja. Aku telah lama menolak Injil di akhir zaman. Aku sungguh sangat bodoh. Peluang menyambut Tuhan dan masuk kerajaan surga akan hilang jika seperti ini. Jadi kuputuskan untuk menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum pergi, Mo Guang memberiku buku firman Tuhan. Lalu, aku mulai baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, memahami banyak kebenaran dan misteri. Makin membaca, makin yakin. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali, menampakkan Kristus di akhir zaman. Sejak itu, aku resmi terima Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Bisa terima pekerjaan baru Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku senang, sekaligus malu, menyambut Tuhan. Selama ini, saudara-saudari sering menginjil padaku. Tapi aku keras kepala. Bukan saja tak menyelidiki, aku anggap mereka sebagai musuh. Aku bahkan menyegel gereja dan hentikan orang untuk menyambut Tuhan. Aku sungguh jahat. Saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja, orang Farisi mengutuk Tuhan Yesus untuk menghentikan orang percaya mengikuti Tuhan. Yang kulakukan tak berbeda dengan orang Farisi. Aku sungguh pantas dihukum oleh Tuhan. Namun, Tuhan tak ingat pelanggaranku dan sering mengutus saudara-saudari untuk menginjil. Sampai akhirnya ku dengar suara Tuhan. Kasih dan rahmat Tuhan untukku sangat besar. Iya. Ku harus punya nurani, serta memberitakan Injil kepada yang rindu kedatangan Tuhan, tapi tertipu rumor. Agar mereka bisa kubawa ke rumah Tuhan dan hibur hatinya. Benar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.